sebelum para penjajah menginjakkan kaki di bumi di Nusantara. Di tanah leluhurnya kita ini sudah berdiri banyak kerajaan. Masing-masing kerajaan memiliki raja serta punggawa yang dianggap punya kesaktian. Masing-masing raja serta punggawa kerajaan yang dikenal sakti tersebut juga diketahui punya pusaka yang tidak kalah sakti dengan pemiliknya. Keris, tombak, serta gada adalah bentuk pusaka umum yang dimiliki oleh raja-raja Jawa terdahulu. Dari kesekian senjata yang dimiliki para raja dan punggawa zaman dahulu, yang menjadi senjata andalan mereka adalah sebuah keris pusaka. Zaman dahulu keris pusaka ini memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Sakti mandraguna bisa mengalahkan musuh dalam sekejap, bisa membuat pemiliknya menjadi sakti tiada tanding. Keris pusaka ini sudah menjadi senjata utama para pendekar, punggawa dan raja-raja terdahulu. Hampir setiap orang Jawa terdahulu memiliki sebuah keris pusaka sebagai senjata andalan mereka. Keberadaan dan kesaktian keris pusaka di tanah Jawa tersebut pun sudah menyebar luar dan membuat banyak orang penasaran. Keris menjadi salah satu pusaka khas Indonesia, di mana benda ini telah diakui sebagai pusaka yang sakti dan dikeramatkan. Banyak orang yang berupaya keras untuk mencari dan memiliki keris pusaka yang sakti, entah untuk tujuan sekedar dikoleksi atau untuk tujuan lain. Berikut ini 6 keris pusaka kuno berkekuatan gaib di tanah Jawa yang masih dicari banyak orang hingga sekarang. 1. Keris pusaka Empu Gandring. Keris pusaka Empu Gandring ini adalah keris paling sakti di tanah Jawa. Keris pusaka ini awalnya dipesan oleh Ken Arok si Raja Singosari. Ia memesan sebuah keris kepada ahli pembuat keris yang sakti bernama Empu Gandring. Ketika pesan Ken Arok ini punya permintaan khusus, yaitu kerisnya harus selesai dalam 1 malam. Waktu yang mustahil, namun si Empu Gandring ini pun kemudian menyanggupi. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, si Ken Arok pun datang bermaksud mengambil keris pesanannya tersebut. Ketika datang, sang empu baru membuatkan sarungnya. Karena menganggap bahwa si empu tidak menepati janjinya menyelesaikan pembuatan keris dalam 1 hari, Ken Arok pun kemudian menusuk sang empu dari belakang dengan keris buatannya sendiri. Dalam keadaan sekarat, sang empu kemudian memberikan kutukan bahwa keris tersebut akan membunuh 7 keturunan Ken Arok. Benar saja, keris Empu Gandring terlibat dapat perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari dan menewaskan banyak raja termasuk Ken Arok sendiri. Kekuatan gaib jahat pada keris Empu Gandring tersebut baru bisa ditaklukkan oleh Raja Jawa Dandi, berangus di kawah Gunung Kelut. 2. Keris pusaka Setan Kober. Keris pusaka ini dibuat oleh Empu Supo Mandagri, seorang keturunan empu yang berasal dari Tuban. Dalam sejarahnya, Empu Supo memeluk agama Islam dan berguru kepada seorang sunan bernama Sunan Ampel. Keris ini dahulu diberi nama Bronggot Setan Kober, yang dibuat pada awal kerajaan Islam Demak, Bintaro di Jawa Tengah. Kemudian dalam riwayatnya keris ini diberikan kepada Syekh Jafar Sodik atau Sunan Kudus dalam perjalanannya, lalu kemudian diberikan lagi kepada Arya Penangsang. 3. Keris pusaka Kiai Sengkelat. Pembuat keris pusaka Kiai Sengkelat ini juga masih sama, yaitu Empu Supo Mandragi dari kerajaan Majapahit. Waktu itu Sunan Ampel memperoleh besi ketika sedang bermunajat. Sunan Ampel kemudian meminta muridnya yang seorang ahli pembuat keris untuk membuat pedang dari besi tersebut. Karena besi tersebut dianggap istimewa, Empu Supo justru membuatnya menjadi keris dengan look 13. Ketika hendak diserahkan, Sunan Ampel merasa kecewa karena ia memesan pedang bukan keris. Keris baginya dekat dengan budaya Hindu. Sunan Ampel pun kemudian meminta supaya keris diserahkan ke Raja Brawijaya V. Karena kegebatannya, Prabu Brawijaya pun menjadikan keris tersebut sebagai maskot kerajaan. 4. Keris pusaka Naga Sasra Sabuk Inten.
Keris naga sasra yang satu ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit, tepatnya saat Majapahit diperintah oleh Prabu Brawijaya kelima. Waktu itu, kerajaan Majapahit sedang morat-matir karena wabah, penyakit dan serangan dari kerajaan lain. Sang raja pun kemudian memerintahkan kepada Empu Supa untuk membuat sebuah keris pusaka yang mampu membuat Majapahit tentram kembali. Setelah bertapa selama 40 hari di sebuah bukit, Empu Supa kemudian membuat keris pusaka naga sasra Sabuk Inten ini. Bentuk kerisnya mempunyai luk 13 serta ada ukiran kepala naganya. Keris tersebut juga dipenuhi dengan ukiran emas dan berlian. Dipercaya keris naga sasra ini mampu menghindarkan Majapahit dari serangan kerajaan Belambangan dan berbagai wabah penyakit. Keris pusaka bertabur berlian tidak hanya dimiliki oleh keris naga sasra, tapi keris Joyoningrat juga sebuah keris dengan bertabur berlian yang banyak dicari orang hingga kini. 5. Keris pusaka Kalamunyeng milik Sunan Giri. Keris pusaka Kanjeng Sunan Giri yang nama kecilnya adalah Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin, tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam yang gigih, tetapi juga pembaharu pada masanya. Pesantrennya di Gresik bahkan tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa kala itu. Ketika Raden Patah, Demak Bintaro, melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak. Meluasnya pengaruh Sunan Giri di Gresik membuat Prabu Brawijaya, Raja Majapahit kala itu murka. Memerintahkan patihnya, Gajah Mada, ke jin penduduk Giri ketakutan dan berlari ke Kedaton Sunan. Baba Tanah Jawa menuturkan, ketika itu Sunan Giri sedang menulis. Karena terkejut mendengar musuh berdatangan merusak Giri, pena, kalam, yang dipegangnya beliau lontarkan. Sunan Giri kemudian berdoa pada Sang Pencipta. Ternyata kalam yang terlempar itu berubah menjadi keris berputar-putar. Benda pusaka yang berupa keris dari kalam itu mengamuk dan banyak tentara Majapahit yang menyerbu. Giri tewas, sisanya kabur, berlarian kembali ke Majapahit. Dan keris pusaka dari kalam itu pun dikisahkan kembali sendiri ke Kedaton Giri. Tergeletak di hadapan Sunan dengan berlumuran darah, Sunan lalu berdoa pada Yang Maha Kuasa dan mengatakan pada rakyat Giri bahwa kerisnya yang ampuh itu dinamai Kalamunyeng. Itulah beberapa keris pusaka bertuah yang masih dicari sampai sekarang.